Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup lama kita tidak membuat vlog atau video. Nah, jadi kebetulan pada sore hari ini tadi saya telah melakukan pembersihan rumput yang ada di sana. Nah, kebetulan karena hujan, jadi kita buat video dulu sebentar ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman untuk kolam pembesaran ikan patin yang ada di depan kita ini. Itu sudah kita kuras airnya kemarin. Kemudian untuk hari ini kita sedang mengisi airnya ya, sambil menunggu hujan reda nanti kita akan lakukan penebasan lagi untuk rumput-rumput yang di sana. Ya, oke, kita lihat di sini untuk debit airnya sangat sedikit ya, karena air sungainya masih belum naik. Nah, kemungkinan nanti sekitar 1 jam lagi air sungainya akan naik, dan sekitar malam nanti ini airnya akan penuh. Nah, adapun di samping yang ada di sana itu nanti kita akan lakukan pengurasan lumpur karena mesinnya masih ada di rumah. Setelah ini nanti saya akan ambil mesinnya, kemudian lumpurnya kita akan kuras. Nah, untuk yang di samping ini sudah kita kuras airnya, dan setelah saya perhatikan unsur hara yang masih terkandung di dalam tanah itu sepertinya naik ya. Jadi seperti zat hijau berwarna seperti lumut. Nah, kemudian berubah menjadi agak kemerahan seperti ini. Nah, itu tidak berbahaya bagi ikan. Kemungkinan setelah nanti airnya naik dan memenuhi air kolam ini, kita akan coba untuk membuat airnya tersebut limpas atau naik ke permukaan, sehingga lumutnya ini akan menghilang. Nah, jadi di sini planning untuk hari ini, rencana nanti ke depannya di sana itu karena masih luas, jadi kita akan coba untuk membuat sebuah kandang ayam yang sederhana, hanya dipagari oleh waring ya, waring. Kemudian untuk penahannya hanya menggunakan pelepah daun sagu yang ada di sana kita gunakan, dan kita harapkan pelepah tersebut dapat bertahan untuk 1 kali panen ya, sembari mencari kayu yang mungkin cocok atau kuat untuk digunakan sebagai alat penyangga pagar tersebut. Nah, selain nanti kita akan membuatkan pagar di sana, ada di samping sana nanti kita akan coba buatin tempat naungan untuk ayam bisa berteduh pada saat hujan deras. Nah, jadi nanti kita juga akan mengganti atap yang sudah sangat parah ini ya, surai rusak dan banyak yang bocor. Kita akan ganti menggunakan plastik untuk menghemat biaya. Nah, mesinnya ini sudah lama tidak berfungsi, tidak jalan, karena ikan yang kita pelihara yang ada di sana itu masih kecil. Jadi kita hanya menggunakan pelet yang kita beli dari pasar, kemudian kita aplikasikan pada anakan ikan patin tersebut. Nah, rencananya nanti sekitar kurang lebih 1 minggu kita akan memindah atau memilah ikan-ikan yang mulai agak besar, kemudian kita akan pindah ke samping sisi kiri di sini ya. Nah, rencananya ikan tersebut nanti akan
kita lakukan pemberian pakan rutin sehingga diharapkan ikan tersebut bisa cepat besar. Nah, oke guys, seperti yang kita lihat ini ya, padi yang ada di sana kemarin itu masih belum matang, kemudian sudah matang dan sekarang bersih habis setelah kita lakukan pemanenan kemarin, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan coba untuk membuat bibit padi yang lebih baik lagi sehingga bisa diharapkan nanti kualitas hasil yang diperoleh bisa maksimal. Nah, itulah beberapa contoh tadi ya, usaha-usaha yang mungkin teman-teman cocok untuk bisa diikuti atau bisa dikembangkan di tempat-tempat teman-teman yang mungkin berada di daerah terpencil atau pedalaman seperti tempat saya ini. Nah, di sini lumayan ya, jauh dari keramaian, di daerah perkampungan, dan di tempat ini bukan tidak mungkin kita akan dapat berhasil dengan mengembangkan beberapa usaha dengan berbagai macam potensi, dan dari usaha tersebut kita dapat menggali ilmu atau teknik tertentu yang mungkin tidak dapat dipelajari di tempat lain. Jadi kita intinya di sini hanya belajar secara otodidak, belajar sendiri bagaimana caranya kita memaksimalkan lahan yang ada di pekarangan atau sekitar rumah kita. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada kolam ikan, kemudian di situ nanti kandang ayam, kemudian yang di depan kita di situ ada tempat untuk budidaya padi ya. Di sana juga masih ada yang belum kita panen. Nah, dan di ujung sana itu, di samping jalan itu ada kita buat rencana gudang ya, dan sekarang sudah kita lakukan pembuatan pondasi, dan kedepannya nanti diharapkan dari gudang tersebut bisa terisi gabah, karena untuk mesinnya sendiri kita juga sudah membelikan. Dan di samping yang ada di ujung sana itu agak terlihat ini ya, kurang nampak jelas. Nah, di sana itu ada lantai jemur yang sudah kita buat. Jadi di sini pada intinya kita lakukan usaha yang terorganisir. Contohnya saja, umpama misalkan dari penggilingan padi itu kan dapat menghasilkan bekatul ya, bekatul. Nah, dari bekatul tersebut dapat bermanfaat, dan itu sangat-sangat dirasakan manfaatnya, terutama untuk bahan campuran sebagai pembuatan pelet ya, pembuatan pelet. Kemudian karena kita juga tidak terlalu jauh ya dari pesisir pantai, jadi lumayan alhamdulillah kita dapat dengan mudah mendapatkan ikan kering tawar sebagai campuran bekatul tersebut. Nah, karena adanya pabrik penggilingan padi, kita mendapatkan bekatul. Kemudian dari bekatul tersebut kita buat pelet untuk pakan ikan, ayam, sehingga nanti sistemnya seperti berotasi dari hasil panen ayam tersebut. Karena untuk rentan waktunya agak terlalu cepat ya, beda dengan ikan. Jadi di situ untuk hasil panen ayam itu dapat kita kumpulkan dalam setiap 2 bulan sekali sebagai modal untuk menunjang produktivitas pakan buat ikan patin. Nah, seperti itu. Dan untuk padinya sendiri kita hasilkan sendiri ya. Beda halnya apabila nanti misalkan kita sudah memiliki modal yang banyak, kita akan coba untuk
membantu petani-petani yang ada di sekitar kita dalam memasok atau sebagai pengepul ya, mengambil gabahnya kemudian kita beli ya. Jadi kita beli, dan untuk hasil berasnya nanti kita dapat mengirim ke berbagai daerah, misalnya di daerah perkotaan. Dan di sini saya masih terkendala untuk transportasi. Sebetulnya ada untuk transport ketahanan pangan yang kita kelola, cuman beda halnya apabila kita menggunakan mobil sendiri atau pribadi. Ya tentu pasti teman-teman tahu lah. Nah jadi di sini saya hanya mengharapkan untuk teman-teman kita semua agar tetap bisa semangat. Meskipun kita bukan orang kota, kita hanya sebagai orang yang tinggal di pedalaman, anak desa. Jadi kita juga di sini harus tetap bisa berinovasi, jangan kalah dengan teman-teman kita yang sudah berhasil. Nah, ada bebeknya juga ya. Jadi untuk video pada hari ini cukup sekian, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.